Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nur Hikmah dari kelas DC93. Di video saya kali ini bersih tentang journaling materi dengan praktis public speaking bukan Fitria PMA dengan topik pembahasan yaitu keterampilan berbicara jenis presentasi. Ya, keterampilan berbicara public speaking jenis presentasi ini ya tentunya sangat familiar, yang sudah sering kita sebagai mahasiswa sudah sering menggunakan ini, dan tentunya bisa dikatakan sebagai ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari saya dan juga teman-teman sebagai mahasiswa tentunya. Ya, pertama itu terkait pentingnya keterampilan public speaking dalam presentasi. Ya, jadi teman-teman, keterampilan public speaking itu memainkan peran penting dalam kesuksesan sebuah presentasi. Kemampuan untuk mengkomunikasikan ide-ide dengan jelas dan meyakinkan mempengaruhi audiens dengan cara positif dan juga membangun hubungan yang kuat dengan audiens atau dengan mereka merupakan faktor utama dalam mencapai sebuah tujuan presentasi. Nah, adapun persiapan yang ketika ini mempresentasikan, yang pertama itu persiapan awal. Persiapan awal mencakup pemahaman topik presentasi. Misalnya minggu depan kita atau kalian punya tugas presentasi tentang apa itu public speaking jenis MC. Ya, tentunya sebelum teman-teman mulai presentasi, teman-teman harus lebih dulu paham keyword yang ada di topik yang akan dipresentasikan. Penentuan tujuan presentasi yang ini biasanya suka agak dilupakan dalam presentase, karena biasanya mahasiswa itu ada yang tujuannya berpresentasi itu adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliahnya. Yang penting sudah selesai ya sudah, tapi jika kita sudah masuk dalam dunia kerja, kita akan mempresentasikan semua melakukan sebuah presentase. Semua presentasi kita itu semua pasti mempunyai tujuan. Jadi setiap teman-teman punya tugas presentasi, pastikan semua memiliki atau ada tujuannya. Baik itu tujuan untuk mengajak orang lain, ataupun menginformasikan orang lain, atau saja memberi gagasan baru ke orang lain. Yang kedua itu penelitian dan pengumpulan materi. Ya, jadi karena kita mahasiswa, statement atau argumen yang dikeluarkan ketika presentasi itu harus bisa dibarengi dengan fakta, data, dan informasi. Sehingga jika kita membuat jika kita ingin membuat statement itu kuat, ada datanya, ada penelitiannya, sehingga orang yang mendengarkan itu dapat tertarik dan akan penasaran dengan apa yang kita sampaikan tersebut. Kadang kita sebagai mahasiswa itu ya, kekurangan yang kita miliki itu seperti pada saat mencari sumber judul penelitian, atau kadang judul atau penelitian yang kita dapat itu kurang kuat, karena dalam penelitian itu ya sendiri mempunyai tingkatan. Jadi teman-teman kalau bisa gunakanlah jurnal-jurnal yang standarnya tinggi. Dan yang terakhir itu menyusun kerangka presentasi. Jadi teman-teman, kerangka presentasi itu mencakup 3 hal. Yang pertama itu teman-teman pastinya sudah tahu, ada pendahuluan, ada pembukaan, isi, dan juga kesimpulan atau penutup. Menyusun kerangka dengan baik dapat membantu kita untuk menyampaikan materi lebih mudah dan juga dapat lebih mudah dipahami oleh audiens. Setelah persiapan awal, selanjutnya tentang pengorganisasian presentasi. Ya, untuk pengorganisasian presentasi seperti yang saya katakan di bagian menyusun kerangka sebelumnya, itu terkait dengan pendahuluan, isi, dan juga kesimpulan. Nah, adapun pembelajaran bermakna yang saya peroleh dari pertemuan materi ini, saya dapat ya tentunya meningkatkan kemampuan merancang presentasi yang tepat. Ya, karena materi ini melalui materi public speaking jenis MC ini, saya belajar cara merancang presentasi yang efektif dan menarik. Saya mempelajari tentang penentuan tujuan presentasi, bagaimana memahami audiens, bagaimana menyusun pesan yang terstruktur dengan baik, serta bagaimana menggunakan teknik presentasi yang menarik perhatian dan juga dapat menjaga minat audiens. Selain itu, materi ini dapat meningkatkan kemampuan mempengaruhi dan memotivasi untuk audiens. Di materi ini saya belajar bagaimana menggunakan bahasa yang
Ya, dalam trivi itu vokal, pemilihan kata, menyampaikan argumen yang kuat, dan mempengaruhi pemikiran atau tindakan audiens. Ya, selanjutnya setelah mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa meskipun telah mempelajari teknik dan strategi presentasi yang baik dan efektif, akan tapi ya masalah utama itu ada pada kecemasan saat berbicara di depan umum. Masih ada kecemasan saat berbicara di depan umum, karena terkadang saya masih merasa tegang atau gugup meskipun telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Nah, selain itu, kekurangan saya berada pada kesulitan dalam improvisasi. Meskipun saya telah mempelajari dan berlatih presentasi secara terstruktur, tetapi pada saat berbicara di depan umum, ada kemungkinan situasi atau pertanyaan yang tidak terduga itu muncul. Itulah yang membuat saya akan gugup dan juga takut untuk berbicara di depan umum. Ya, terkait kecemasan, yang memang merupakan tantangan yang individual. Dan salah satu cara untuk mengatasi kecemasan yaitu harus membutuhkan latihan dan latihan. Jadi kita harus latihan terus dan menerus. Ya, mungkin itu isi learning journal materi tentang keterampilan berbicara jenis presentasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.